Selamat datang di channel Penerus Berjuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, selicik-liciknya seorang Rismon, pada akhirnya dia akan masuk terperosok dalam jebakan yang dibuatnya sendiri. Kemarin ada satu kejadian yang sangat menggelikan, di mana dia mengundang seorang narasumber yang dipikirnya narasumber itu akan memperkuat dalih-dalih trio RRT. Ternyata tidak. Ternyata berkebalikan 180 derajat, di mana sang narasumber justru banyak menggugurkan dalih-dalih yang selama ini digunakan oleh trio RRT. Rismon mungkin tidak menyangka sama sekali bahwa narasumber tersebut, yaitu Profesor Bagas dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Fisika atau Teknik Nuklir, membolak-balikkan semua dalih-dalih dari trio RRT. Dia tidak menyangka bahwa tamunya tersebut dikiranya bakal mendukung mereka, bakal pro terhadap mereka. Ternyata tidak. Ini juga kalau dirunut sejarah pertemuan mereka juga sangat menggelikan. Justru ini diawali oleh inisiatif dari Profesor Bagas yang konon katanya hampir 2 bulan yang lalu menghubungi Rismon untuk menyampaikan banyak hal yang sekiranya bisa mendukung perjuangan Rismon. Kemudian Rismon karena belum ada kesesuaian jadwal, baru kemarin mereka bertemu di suatu tempat di Jogja. Tidak tahunya justru setelah bertemu, paparan dari Profesor Bagas itu benar-benar di luar dugaan dari Rismon. Makanya biasanya Rismon yang bikin podcast-podcastnya dalam durasi yang panjang. Kemarin dengan Profesor Bagas durasinya pendek. Nampaknya Rismon sudah tidak tahan lagi ketika berbagai statement yang diucapkan oleh Profesor Bagas banyak menggugurkan dalih-dalih dari trio RRT. Sehingga Rismon mengakhiri podcast tersebut dari kebiasaannya yang durasinya sangat panjang menjadi durasi yang cukup pendek untuk channel Rismon. Apa saja yang diomongan Profesor Bagas? Banyak sekali poin-poinnya, tapi di sini saya hanya ingin membahas 2 poin saja yang saya rasa cukup bisa mematikan bagi trio RRT. Seperti yang sudah saya sampaikan di konten-konten saya yang terdahulu, bahwa trio RRT khususnya Tifa itu menjungkir balikkan suatu fakta bahwa di Fakultas Kehutanan di era 80-an dulu dan juga di UGM pada umumnya, dulu ada tahapan atau fase yang namanya sarjana muda. Tapi itu bukan suatu lowongan untuk calon mahasiswa masuk di program sarjana muda terpisah dengan sarjana, itu tidak. Jadi sarjana muda itu adalah fase seorang mahasiswa strata 1 ketika SKS-nya baru mencapai sekitar 120-an SKS. Jadi itu fase. Jadi mahasiswanya waktu mendaftar itu jelas masuknya di program sarjana. Kemudian dari hari pertama dia masuk, dia digolongkan dalam sarjana muda sampai nanti SKS-nya mencapai 120. Setelah lebih dari 120, dia lulus, dia mendapatkan gelar sarjana. Itu yang faktanya seperti itu. Tapi oleh Tifa dan kawan-kawan di framing, mereka memframing statement dari Rektor UGM di tanggal 24 Agustus yang lalu ketika Profesor Ova Emilia mengklarifikasi studi Jokowi di UGM, mengklarifikasi bahwa benar-benar Jokowi adalah alumni UGM. Statement Profesor Ova Emilia dipotong oleh Tifa, kemudian dijadikan framing hingga sekarang. Bahkan seorang anggota DPR, Nasir Jamil dari PKS pun termakan oleh framing si Tifa, di mana dalam audiens trio RRT dengan fraksi PKS, Nasir Jamil sampai bilang bahwa ternyata Jokowi itu hanya menempuh sarjana muda, termakan oleh propaganda trio RRT. Akan kita flashback sebentar.
bagaimana ucapan Rektor UGM di tanggal 24 Agustus yang lalu diframing oleh TIFA, dipotong oleh TIFA menjadi sebuah framingan di mana seolah-olah Jokowi hanya menempuh program masuk di UGM melalui program sarjana muda, padahal di UGM nggak ada program sarjana muda, nggak ada rekrutmen untuk kursi sarjana muda, itu nggak ada. Akan saya putarkan videonya sekedar untuk flashback kita. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Itu sebenarnya sebuah statement yang clear ya. Bagi kita orang UGM pasti tahu di era 80-an memang seperti itu. Untuk program sarjana itu ada tahapan sarjana muda. Mereka seleksi masuknya sarjana, cuman ada tahapan sarjana muda. Kemudian setelah 120 SKS terlampaui, kemudian mahasiswa tersebut mengikuti KKN, wisuda, dan mendapatkan ijazah sarjana muda. Tidak pernah ada rekrutmen untuk kursi sarjana muda di UGM, tidak pernah ada. Tapi statement dari Rektor UGM dipotong oleh TIFA dan digunakan untuk framing di mana-mana untuk mengkampanyekan seolah-olah Jokowi itu adalah seorang sarjana muda, sehingga ijazah yang selama ini diklaim oleh Jokowi dianggapnya palsu karena itu ijazah seorang sarjana. Jokowi dianggap tidak sarjana di UGM. Akan kita putarkan framing dari TIFA biar masyarakat tercerahkan ya. Dok, jadi silakan dokter mengomentari apa yang disampaikan Ova Emilia, Rektor UGM. Nah, jadi ini anehnya pada hari ini kemarin ya, tepatnya 24 Agustus 2025, Profesor Rektor UGM Ova Emilia itu menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program sarjana muda. Walaupun dia ingin memesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi program sarjana muda, sarjana, lalu kemudian lulus sarjana di 5 November 1985. Teman-temannya yang selama ini selalu setia menjadi loyalisnya dia, itu adalah para mahasiswa program sarjana. Ya, mahasiswa program sarjana ya, dan itu mereka memang program sarjana karena mereka memiliki ijazah. Ya, mereka itu benar-benar program sarjana, dan Joko Widodo yang ini itu masuknya itu di program sarjana muda. Itu beda kelas, beda waktu kuliah, beda program juga. Itu wawancara TIFA dengan Refli Harun ya. Dua-duanya satu komplotan itu sebetulnya. Apa yang disampaikan TIFA itu benar-benar memotong dari omongan Profesor Ova, Rektor UGM. Dipotong kemudian dipakai framing di mana-mana. Bahwa Jokowi tidak pernah menjadi sarjana di UGM, tapi dia masuknya melalui sarjana muda. Padahal rekrutmen sarjana muda untuk UGM itu nggak pernah ada. Sarjana muda hanya fase dari seorang sarjana ketika SKS-nya baru 120. Itu fix. Di konten-konten saya sudah beberapa kali saya jelaskan. Meskipun saya bukan dosen UGM, tapi saya alumni UGM. Belasan keluarga besar saya ada di UGM semua. Ada kakak kandung saya dosen UGM, sekarang masih aktif. Ada om saya dulu profesor di UGM. Seminggu 3 kali saya ada di UGM untuk beraktivitas. Berolahraga sore hari 2 kali saya bela diri di UGM sama teman-teman alumni. Sabtu biasanya saya juga Sabtu pagi olahraga di UGM. Saya menjadi pengurus keagama. Jadi pergaulan saya dengan dosen, dengan alumni dari berbagai angkatan. Dari angkatan 60-an sampai angkatan saat ini saya bergaul semua. Saya banyak sharing dengan mereka. Saya banyak tahu dari mereka juga, terutama yang senior-senior. Jadi sudah sering saya jelaskan berkali-kali bahwa mereka trio RRT itu menyesatkan. Dan anehnya mereka mengaku sebagai alumni UGM, tapi faktanya mereka tidak banyak tahu tentang UGM.
Nah, ini juga sudah mengindikasikan apakah mereka benar-benar alumni UGM. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Tapi paling tidak dari pertemuan Rismond dengan Profesor Bagas, apa yang disampaikan Profesor Bagas nanti benar-benar memperkuat apa yang selama ini saya ungkapkan di konten-konten saya, hal sarjana muda. Coba saya putarkan interview Rismond dengan Profesor Bagas kemarin, di mana Profesor Bagas benar-benar clear menyanggah dari omongan Tifat dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya pada tahun awal 80-an sampai 83 itu, Prof, semua mahasiswa masuk program sarjana. Oh iya, jadi tidak ada masuk ke UGM itu program sarjana. Nggak ada. Lulusan SMA daftar di UGM itu pasti program sarjana. Karena sarjana muda itu bukan program. Sarjana muda itu jenjang evaluasi akademik. Kalau misalnya Anda lihat KHS alumni UGM tahun 80-an, di situ dia melingkari sarjana muda, itu artinya dia baru dalam range evaluasi sarjana muda. Nah, bukan berarti dia dari SMA daftarnya sarjana muda. Nah, clear ya, seorang profesor yang masih aktif, Profesor Bagas dari Fakultas Teknik, jelas sudah menjelaskan bahwa di UGM nggak ada rekrutmen lulusan SMA untuk masuk jenjang sarjana muda, itu nggak ada. Seperti yang saya sampaikan, sarjana muda itu hanya fase dari seorang sarjana ketika SKS-nya baru 120. Ini harusnya orang-orang macam Rias Rasid, macam Ikrar Nusa Bakti, macam siapa lagi itu, banyak sekali, harusnya nonton video-video yang semacam ini, biar mereka ikut jadi pinter, bukan hanya membebek dari trio RRT, apalagi membebek dari Bambang Tri. Waduh, mereka benar-benar kasihan ya, menempuh pendidikan tinggi tapi nalarnya nggak jalan. Di video lainnya nanti akan saya putarkan, di mana Profesor Bagas benar-benar memberikan pukulan yang mematikan dari seorang Rismond. Apa itu? Akan kita saksikan segera. Akan saya putarkan dulu sebuah klaim dari Rismond di sebuah stasiun televisi. Ini cukup menjadi hiburan kita ya. Bagaimana trio RRT itu, trio RRT itu sebenarnya hanyalah para pembohong, tidak lebih dari itu. Yaitu satu-satunya ijazah di UGM, ya, foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, UGM, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ini, kecuali UGM. UGM mengubahnya entah mulai kapan ya, untuk mencocok-cocokkan punyanya Pak Jokowi yang berkacamata itu diubahlah aturan. Anda yakin ada aturan bahwa foto tidak boleh berkacamata di ijazah? Semua universitas, Bang, sampai hari ini, sampai detik ini. Bohong besar. Kacamata ya. Jadi foto ijazah berkacamata itu satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo, dan satu-satunya UGM, ijazah UGM ya. Bohong besar. Di konten saya yang lalu sudah saya tunjukkan dengan bukti-bukti banyak alumni UGM yang foto ijazahnya pakai kacamata. Bahkan saya bisa membuktikan ada ratusan, bahkan mungkin ribuan yang pakai kacamata. Terbukti bahwa mereka sebetulnya tidak punya dalih ilmiah. Mereka hanya pembohong. Trio RRT pembohong. Kalau kemarin di konten saya sudah saya buktikan tentang tidak ada larangan mahasiswa UGM foto ijazahnya pakai kacamata. Sekarang kita akan saksikan kesaksian dari Profesor Bagas yang kemarin
menjadi narasumber podcastnya Rismond ya. Oh, nah, bukan berarti dia dari SMA daftarnya sarjana muda. Oh, ijazah berkacamata, Prof. Oh iya. Itu penting itu, Prof. Ya. Ijazah di era saya itu dibolehkan pakai kacamata. Nah. Saya pakai kacamata di ijazah. Wisuda tahun 19 November 88. Saya tanya ke tata usaha teknik nuklir, saya tanya, boleh pakai kacamata nggak, Mbak? Boleh. Rismond salah ngundang narasumber. Dikiranya dia mengundang seorang profesor akan memperkuat barisan mereka. Ternyata justru meruntuhkan trio RRT. Tadi sangat jelas kan? Profesor Bagas bersaksi bahwa tidak ada larangan foto ijazah di UGM pakai kacamata. Bahkan Profesor Bagas sendiri foto ijazahnya pakai kacamata. Ini pukulan telak. Pukulan telak buat trio pembohong. Sekarang terserah pada masyarakat. Mau ikut para pembohong atau mau ikut pada kebenaran yang hakiki. Mungkin video saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.